Kita masuk pada kasus yang ketiga, di mana sekarang ada dua dieelektrik material dan Gauss surface kita sekarang bukan lagi di dekat elektroda, tapi daerah di antara dua dieelektrik ini. Sekarang di sini kasusnya adalah daerah satu ini adalah udara. Jadi ini sebenarnya ini adalah udara. Udara dieelektrik konstannya sama dengan 1, sedangkan ini adalah dieelektrik material. Ya. Lalu pertanyaannya adalah jika D1, D2 diketahui, terus epsilon 1, epsilon 2 diketahui, dan apply voltage juga diketahui, bisakah kita menghitung besaran medan listrik 1 dan medan listrik 2 di sini? Jadi, bisakah kita menghitung besaran medan listrik yang ada di material dieelektrik ini sehingga kita tahu resiko terjadinya dielectric breakdown. Ya. Okay. Kemudian kita mulai lagi dari hukum Gauss. Jadi hukum Gaussnya ditulis lagi. Terus sekarang kita lihat kalau medan listrik kita di Gauss surface adalah total dari E1 dan E2. Ya, karena areanya sama, jadi ditulis A. Jadi areanya sama besar. Sedangkan Q total adalah Q1 tambah Q2. Tapi karena Q2 adalah negatif, jadi jadinya Q1 kurang Q2. Jadi, dari mana datangnya Q2 negatif? Jadi kalau di sini elektrodanya positif, kalau di sini elektrodanya positif, maka di sini QP-nya adalah negatif. Terus yang di sini positif, maka di sini adalah negatif. Di sini positif, ya. Jadinya Q2 adalah negatif dan Q1 ini Q2, ini Q1. Q1 positif, lalu Q2 negatif. Dan sebelumnya sudah kita bahas kalau arah medan listrik masuk ke Gauss surface nilainya negatif. Dilihat ini, jadi kalau kita kasih voltase di sini positif ke negatif, maka medan listrik kita itu arahnya ke negatif. Terus di sini di E1 dan E2 ya. Kalau masuk ke Gauss surface nilainya negatif, makanya E1 adalah negatif karena dia masuk ke Gauss surface-nya. Jadi ingat ini 3 dimensi ya, 3 dimensi. A-nya kita itu daerah yang di sini. Jadi di sini ada A masuk. Jadi masuk, kalau masuk itu negatif. Dan Q1 dan Q2 ini adalah muatan terpolarisasi dua-duanya. Ya, Q free itu yang di elektroda, dan kalau di dieelektrik itu dua-duanya itu adalah muatan terpolarisasi. Maka kita pakainya QP yang merupakan area kali P. Jadi di sini yang kita pakai adalah A kali P. Lalu kita masukkan ke rumus dari, kita selesaikan Gauss law-nya ya. Nah, ini kita dapat persamaan seperti ini. Ya, jadi A di sini bisa kita coret ya. Kiri kanan ada A, terus kita coret A-nya sama. Sedangkan P di sini adalah ini harus hafal di luar kepala ini ya. Nilai P. Sedangkan ini adalah dieelektrik konstan kurang 1. Jadi kalau Anda ganti P di sini dengan dua rumus ini ya, maka akan Anda dapatkan E2 kurang E1 sama dengan ini. Ya, kalau Anda selesaikan ya. Kalau Anda selesaikan persamaan ini, akhirnya didapatkan ini. Jadi didapatkan persamaan yang dimana konstanta dieelektrik
pada daerah 1 dikali medan listrik pada daerah 1 sama dengan konstanta dielektrik di daerah 2 dikali medan listrik di daerah 2. Nah, sebelumnya kita bahas kalau kita sudah menentukan kalau E1 itu diisi dengan dengan udara ya. Dengan udara dielektrik konstannya 1, maka Anda bisa menghitung besar hubungan antara medan listrik 1 dan 2 itu dengan sebagai berikut. Jadi contoh implikasi dari persamaan ini adalah jika ada lubang kecil yang diisi udara di material dielektrik, maka Anda bisa memperkirakan berapa besar medan listrik di lubang tersebut. Misalnya diberikan contoh di sini, sumber tegangan kita tahu voltasenya berapa. Jadi ini kan pasti tahu nih. Dan jarak dua elektroda ini misalnya 0,1 mm. Ya. Karena E1 pada dielektrik bisa diumpamakan sebagai V per D ya, karena ini lubangnya kecil sekali. Jadi E1-nya itu dianggap E total. Jadi E1 dianggap E total dan itu adalah sama dengan V per D. Tapi nilai E2 di lubang ini tidak akan berbeda ya, karena konstanta dielektriknya berbeda. Nah, sekarang jika diketahui konstanta dielektrik dari material pada bagian 1 adalah 5, misalnya di sini ER1 sama dengan 5, maka Anda bisa menghitung besaran nilai E2. Ini kan air udara, ini adalah 1. Ya, ini ingat ini udara ya, bukan air. Ya, jadi kita bisa memperkirakan besaran medan listrik pada lubang kecil ini. Dari data di lapangan kita tahu kalau udara akan mengalami dielectric breakdown pada medan listrik 100 kV per cm. Jadi dia akan mengalami udara ini akan bisa menghantarkan listrik kalau medan listriknya lebih besar dari 100 kV per cm. Jadi kita kembali di sini, misalnya kita beri voltase 20 kV. Maka kita tahu sekarang E1 adalah 20 kV. Terus konstanta dielektriknya adalah 5. Sedangkan konstanta dielektrik adalah 1, maka dari sini kita bisa tahu medan listrik yang dialami oleh lubang pada dielektrik konstan ini. Jadi ketika dihitung nilainya bisa mencapai 100 kV. Ini adalah 100 kV, maka akan ada resiko terjadi breakdown dari daerah ini. Jadi daerah ini akan mengalami breakdown ya. Dia kalau breakdown berarti di sini makin panas, akhirnya dia bisa makin lama makin besar, makin lebar, akhirnya yang sini dan sini bisa terhubung. Dan insulasi kita tidak bekerja. Oleh karena itu, lubang udara pada material dielektrik itu tidak diinginkan. Karena konstanta dielektriknya rendah, maka medan listriknya jauh lebih besar dari daerah lain, sehingga ada resiko terjadi dielectric breakdown. Nanti akan kita bahas dengan detail dielectric breakdown itu seperti apa.